Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami anggota Latsar Angkatan 28 tahun 2021, kelompok Ki Hajar Dewantara, dengan saya, Stevi Alicia, dan di sini ada dua teman saya. Yang pertama, yang cantik ini, Mbak Marlina. Halo, Mbak Marlina. Halo Mas Tevi. Dan yang kedua ada teman saya yang juga ganteng, yaitu Mas Nanda. Halo Mas Nanda. Ya, halo Mas Tevi. Oke, nah kami bertiga di sini akan berbincang mengenai penerapan nilai-nilai bela negara oleh generasi milenial. Nah, sebenarnya ini adalah topik yang sangat menarik ya, dan sebenarnya seringkali kita tuh bisa melihat bahwa generasi milenial kita ini banyak yang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila atau bahkan banyak yang belum menerapkan gitu. Nah, karena generasi milenial ini adalah generasi yang menjadi ujung tombak persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa Indonesia, maka rasanya penting bagi kita untuk menjadikan generasi milenial sebagai contoh yang baik untuk generasi-generasi sebelumnya, yaitu baby boomer, maupun yang selanjutnya yaitu Gen Z atau Gen X dan lain-lain ya. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kita akan membahas bela negara dari sisi rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri nih, saya mungkin akan mencoba membantu membahas mengenai penerapan apa sih yang bisa diterapkan oleh generasi milenial di Cinta Tanah Air. Kalau saya rasa ya, ini menurut saya, kalau misalnya dari Cinta Tanah Air, generasi milenial itu sebenarnya sangat bisa menerapkan melalui teknologi atau menggunakan internet dan teknologi dengan baik dan benar. Nah, sekarang ini kan sebenarnya kita sudah tahu, sama-sama tahu ya Mbak, Mas, kalau internet dan teknologi itu lagi in banget. Bahkan kalau misalnya ada pemberitaan internasional, netizen Indonesia sering sekali viral, sering sekali menjadi omongan atau trending topic bahwa pembahasan netizen Indonesia itu cenderung ke hate speech, seringkali mengomentari dengan hal-hal atau kata-kata yang kasar. Nah, sebagai generasi milenial, mungkin kita bisa mengurangi hal-hal tersebut dengan mungkin tidak melakukan hate speech atau ujaran kebencian, lalu tidak menyebarkan informasi hoax atau yang tidak benar gitu. Nah, dengan kita menyaring dan memfilter informasi yang kita miliki, maka kedepannya tuh akan lebih baik lagi dan akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang baik gitu di dunia internasional maupun nasional. Seperti itu sih menurut saya gitu. Mungkin kalau dari Mbak Marlina ada contoh yang lain nggak? Oke, terima kasih Mbak Stevi. Nah, aku ingin menambahkan nih contoh perilaku atau sikap atau tindakan bela negara kita yang bisa kita jalankan atau lakukan di kehidupan sehari-hari. Kalau tadi Mbak Stevi sudah memberikan contoh tentang uh, sikap atau perilaku bela negara yang menunjukkan cinta tanah air. Nah, ini masih ada kaitannya, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentunya sekarang kita nggak perlu nih bawa-bawa tombak, bawa senjata untuk apa namanya menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita gitu. Udah bukan zamannya lagi. Nah, gimana sih kita bisa menerapkan gitu? Jadi menerapkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara kita sendiri di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan melengkapi segala data dan dokumen keadministrasian kita sebagai warga negara. Jadi yang belum punya akte kelahiran misalnya, KTP, kartu keluarganya, nah itu segera dilengkapi. Tujuannya apa? Supaya kita ini sebagai warga negara benar-benar tercatat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi biar negara itu juga aware, oh ada penghuninya yang bernama Marlina dari lahir, tinggalnya di sini, berkeluarganya di sini. Kalau saya nggak ngelapor,
negara tuh nggak tahu kalau saya itu ada. Contoh lainnya bisa dengan mempunyai SIM. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah warawiri berkendara motor kemana-mana tapi nggak punya SIM, itu segera dibuat SIM-nya. Kan judulnya SIM, surat izin mengemudi. Jadi kalau belum punya, belum diizinkan untuk mengemudi. Nah, satu lagi, yang sudah lama bekerja atau yang baru lulus mau bekerja, teman-teman jangan lupa untuk membuat NPWP, karena membayar pajak itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kelihatannya ketiga hal ini simpel, tapi itulah perwujudan dari nilai atau perilaku bela negara dalam menjaga kesadaran berbangsa dan bernegara. Kira-kira seperti itu. Satu lagi ya, tentang bagaimana cara kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Pancasila, yang notabene adalah ideologi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak perlu muluk-muluk, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi Mbak Stevi ceritakan. Apalagi nih di tengah kondisi bangsa kita ya, yang sangat rentan dengan perpecahan. Isu sekecil apapun, itu bisa jadi masalah, bisa kebawa-bawa ke pengadilan, bisa memicu perkelahian antar suku, antar ras, atau antar agama. Nah, kita sebagai generasi milenial yang sadar akan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, cukup dengan bertindak netral. Kita hanya perlu berkomentar yang netral, kalau perlu yang positif. Ingatkan lingkaran pertemanan kita untuk memberikan komentar yang bijak. Jadi jangan malah ngikut panas-panasin, ikut mengecam, ikut menghina, bahkan mengucilkan suatu ras, suku atau agama. Nah, jadi dengan kita aware akan ideologi Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa, dan kita mengingatkan lingkaran pertemanan kita, itu sudah menjadi salah satu wujud pengamalan nilai-nilai bela negara, khususnya kesetiaan kita kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pemersatu negara. Kira-kira begitu, Mbak Stevi. Menarik, menarik. Mungkin kalau dari Mas Nanda nih yang belum ngomong, coba Mas Nanda ada nggak kira-kira contoh-contoh dari bela negara? Baik, terima kasih ya Mbak Stevi ya, izin melanjutkan. Jadi di poin keempat dari nilai bela negara itu yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban di sini dimaksudkan adalah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Contoh, menggunakan masker dan mematuhi protokol 3M dalam aktivitas keseharian, demi menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Juga membantu menggalakkan itu semua dengan aktif sharing informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai pencegahan penularan COVID-19 ini di media sosial, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Stevi tadi. Kemudian, untuk tidak mengikuti mudik pada Hari Raya Idul Fitri yang telah berlalu. Dengan tidak mengikuti mudik ini, kita sebagai generasi milenial mengorbankan kerinduan terhadap keluarga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk membantu dalam menekan laju pertumbuhan COVID-19 yang sedang terjadi. Kemudian, untuk kemampuan awal bela negara, yang merupakan juga nilai dari bela negara tersebut, yaitu di sini adalah indikatornya senantiasa untuk menjaga kesehatan, sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Seperti yang kita pernah ketahui, mens sana in corpore sano, yang mana memiliki arti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Rutin melakukan olahraga minimal 3 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit, seperti berjalan kaki, jogging, dan sepeda adalah salah satu contoh penerapan dari kemampuan awal bela negara. Kemudian, sebagai generasi milenial, di lingkungan pertemanan kita, sebaiknya kita jangan melakukan bullying terhadap teman-teman, karena itu akan membantu untuk menjaga kesehatan mental. Kalau dari saya, itu saja Mbak Stevi. Terima kasih.
Oke, terima kasih dan luar biasa banget nih. Kayaknya contoh-contohnya tuh udah bagus banget dan melingkupi ke-5, nilai-nilai bela negara tadi. Nah, karena waktu kita juga nggak banyak, mungkin dari sini kita langsung memberikan closing statement aja, mungkin dari Mbak Marlina dulu, memberikan kesan, pesan, atau closing statement-nya. Oke, boleh. Makasih Mbak Stevi. Oke, jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kita itu nggak perlu berpikir yang muluk-muluk untuk menerapkan nilai-nilai bela negara dalam tindakan yang berskala besar. Nggak perlu. Cukup dengan menjalankan kewajiban kita sehari-hari sebagai warga negara. Tadi contohnya ya, kewajiban administratif, seperti melengkapi dokumen, membayar pajak, atau secara simpel dengan berkomentar yang dengan bijak dalam bermedia sosial. Itu sudah merupakan suatu tindakan bela negara yang mungkin seringkali kita atau saya pribadi tidak sadari kalau sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau secara personal, dengan saya selalu membawa SIM dan STNK kemanapun saya berpergian, ketika membawa kendaraan tentunya, saya itu sudah menerapkan salah satu nilai bela negara yang selama ini saya lakukan secara otomatis tanpa sadar kalau saya itu lagi menjalankan penerapan dari nilai bela negara seperti itu. Jadi nggak usah mikir yang muluk-muluk, malah nggak kejadian. Kita mulai dari yang kecil, little steps. Yang penting kita mulai dari diri sendiri. Ya, seperti itu dari saya. Oke, ya keren banget ya, memang betul ya, bahwa semuanya dimulai dari langkah yang kecil. Nah, kalau dari Mas Nanda sendiri nih, kira-kira ada nggak, kesan pesan atau closing statement dari Mas Nanda? Ya, terima kasih Mbak Stevi. Kalau dari saya, melihat bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara yang dilakukan oleh generasi milenial saat ini, benar sudah terlihat dalam kesehariannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Marlina sebelumnya. Mari kita sama-sama dapat menerapkan nilai-nilai bela negara ini dalam aktivitas keseharian kita, dimulai dari lingkungan terkecil dulu. Mungkin dari keluarga, pekerjaan, maupun pergaulan di luar pekerjaan. Apabila di lingkungan kita berada, belum terlihat satu atau lebih dari 5 nilai tersebut, maka cobalah untuk memberikan contoh penerapannya. Dimulai dari masing-masing individu, yaitu diri kita, maka secara tidak langsung, secara perlahan, akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan tempat kita berada. Dan pada akhirnya, setiap nilai bela negara tersebut teraplikasikan dalam keseharian oleh dan bagi kita sebagai generasi milenial demi terwujudnya generasi bangsa yang memiliki sikap perilaku bela negara yang baik. Ya, itu saja sih kalau dari saya, Mbak Stevi. Silakan lagi. Oke. Terima kasih Mas Nanda. Sebenarnya pembahasan ini sangat menarik dan kalau kita lanjutin takutnya kelamaan nih. Karena sangat menarik dan saya rasa saya setuju banget nih sama Mas Nanda dan Mbak Marlina. Karena memang benar kalau perilaku bela negara itu sebenarnya bisa kita tunjukkan dari hal yang paling simpel sekalipun. Sebagai contoh, misalnya saya suka banget makan rendang. Nah, rendang itu kan salah satu, apa ya namanya, tradisi dan keturunan budaya Indonesia gitu. Mungkin ketika kalau makan doang, itu mungkin bukan cinta tanah air, tapi ketika kita makan dan kita mensyukuri bahwa, oh kita bersyukur bahwa leluhur kita sudah membuatkan rendang buat kita gitu. Jadi itu menjadi cinta tanah air dan salah satu sikap bela negara kita terhadap tanah air Indonesia. Dan mungkin contoh lainnya ya dengan traveling atau jalan-jalan, apalagi generasi muda zaman sekarang sering sekali tuh holiday, vitamin C, butuh banget ke pulau-pulau dan yang paling dekat lah dengan Jakarta mungkin di Lampung. Itu salah satu kecintaan kita terhadap tanah air, kita menghargai dan bersyukur akan adanya kekayaan alam dan budaya Indonesia. Nah, tapi mungkin nggak sampai situ aja ya, maksudnya bukan hanya mencintai atau menyukai aja, tapi kita juga harus melestarikan kekayaan leluhur kita, budaya kita, alam Indonesia kita, supaya ke depannya keturunan kita dan anak cucu kita bisa melihatnya dengan pandangan yang sama seperti kita. Gitu sih menurut saya juga, luar biasa hari ini. Jadi Mungkin jangan dari lupa Mbak sambil traveling
dipromosiin juga kekayaan yang ada di Indonesia gitu ya Mbak ya. Benar, benar. Jadi jangan sampai nih mereka yang di tempat wisata, warga desanya juga ikut makmur karena kita ikut mempromosikan supaya ada lapangan pekerjaan ya Mbak. Benar, setuju nih. Nah mungkin kalau dari Mbak Marlina atau Mas Nanda ada lagi yang mau ditambahkan? Enggak sih Mbak, udah cukup. Kalau Mas Ya, Nanda? kalau dari saya juga sama, sudah. Oke, baik. Karena jika tidak ada, mungkin perbincangan kita mengenai penerapan nilai-nilai bela negara oleh generasi milenial sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua dapat menjadi anak-anak bangsa yang selalu berjuang untuk kemajuan bangsanya. Salam perjuangan, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah!